Mereka bisa ritual pagi agar bisa siangnya atau sorenya itu bisa berjalan. Riset dulu ibaratnya kayak meditasi. Biasanya orang infoin ke saya sih gitu mas. Kalau untuk yang si Pawang-Hujan, kebetulan saya lumayan dekat sama beliaunya. Pertama kan itu emang atas izin Allah ya. Kedua misalnya memang ada jin-jin yang kayak gitu, yang ibaratnya buat di mendaki serawan gitu. Nah itu tuh mas, bapaknya tuh bilang info ke saya gitu kalau ada jin khusus ya, tapi bentuknya itu yang punya sayap. Wait, sebentar, kayaknya ada yang ngikutin. Weh, Red, mau ngapain lu? Cok. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Ekspedisi Yungi. Dalam video kali ini gue sama Aret nggak bikin konten explore. Cuman di video ini gue sama Aret nih mau sesi tanya jawab, karena dari subscriber itu ada pertanyaan-pertanyaan yang membahas tentang soal-soal gaib gitu. Sebelumnya kenalin nih, nama gue Mas Al. Dan saya Om Awe. Nah, jadi gini, teman-teman, di edisi kali ini tuh kita obrolan santai. Dan arti gini, banyak kasus yang sebenarnya fenomena alam yang ibaratnya di sekeliling lingkungan kita, Mas ya. Itu banyak terjadi sebenarnya, itu ada kontaminasi fisika, Mas. Jadi melalui hal gaib, tapi itu dianggap umum sama masyarakat. Mungkin, dari sesi ini mungkin kita akan perbanyak jadi untuk sesi ini, jadi mungkin kalau untuk hari biasanya kita bisa obrolan santai ini. Nah Rep, ini kan dari subscriber udah gua bikin listnya nih Rep, pertanyaannya Rep. Dari pertanyaan pertama nih kan kita lagi bahas tentang soal Pawang-Hujan Rep. Nah ini kan katanya ini Om Awe sebentar lagi nih masuk musim hujan, dan kemarin sempat ramai di media tentang Pawang-Hujan. Sebenarnya untuk Pawang-Hujan ini menggunakan magic atau emang ada unsur gaibnya? Oh, jadi gini Mas, kalau yang ramai kemarin itu yang di situs Mandalika ya, yang mana itu ada orang yang tukang Pawang-Hujan yang dia itu bekerja sama ibarat sama pemerintah ya, untuk biar nggak hujan ya. Nah, ternyata ada kasus yang kadang-kadang itu kan kemarin marak tuh, sampai diundang ke beberapa acara itu. Nah, kalau dari saya itu lihatnya dari dua sudut pandang Mas, jadi gini. Itu pertama itu dia hoki. Semua orang kan punya hoki nih. Maksudnya semua orang punya hoki. Dan dia juga bisa ngeliat ini kira-kira musim hujan apa enggak. Ini kira-kira hujan apa enggak, itu hoki nih. Kedua itu memang ada unsur magicnya atau artinya metafisika. Tapi emang kalau di dalam ilmu kayak gitu emang ada tapi ada Mas. Ada. Sebenarnya ada, tapi memang kalau boleh dibilang, jadi untuk intermezzo nih, kebetulan gue dulu pernah kerja di kontraktor juga, ada beberapa event juga Mas. Jadi kita itu dibilangnya memakai jasa tukang Pawang-Hujan. Pawang-Hujan. Kayak acara pernikahan, terus acara nikahan juga. Acara hajatan. Nah itu banyak tuh Mas pakai acara itu, dan mereka itu emang udah pro di dalam. Jadi kalau mau pakai ini sama pakai ini aja. Kalau misalnya Pak event ini daerah sini pakai bapak ini aja gitu sih Mas. Berarti kalau misalkan kayak model Pawang-Hujan gitu Red, itu
jatuhnya tuh emang ibaratnya dibikin nggak hujan, apa emang hujannya tuh dipindah ke tempat lain? Kalau dari infonya yang kemarin ngobrol-ngobrol Mas sama yang penghujan itu, beliau itu gini Mas, mereka itu bisa tahu nih kira-kira nih hujan itu hari itu tanggal itu hujan itu ibaratnya turunnya berapa jam. Jadi kayak kemarin contoh ini, misalnya nih Mas, ketika mau ada event nih, Mas ini dia event ke kita tuh Mas kita ini kira-kira hujan 2 jam dulu baru boleh syuting. Dia langsung ngasih tahu gitu. Bener Mas, selama 2 jam itu hujan deras nih. Habis itu udah nggak hujan lagi. Emang kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Jadi dia udah kayak punya intuisi ya kenceng nih buat kalau ibaratnya ini bakal ada hujan. Dia bilang gitu. Nah kalau unsur gaibnya tuh dia nanya sama saya Mas. Saya kan nanya nih, Pak kalau gini Bapak pakai, ada beberapa yang saya temuin Mas. Kalau ini Bapak pakai kodam atau apa nih ya Pak? Saya pernah nanya gitu Mas. Kalau yang gue lihat yang waktu pas di MotoGP itu kan ibaratnya itu dia kayak pakai sesajen. Iya, itu emang kayak begitu apa nggak semuanya? Nah kalau setiap pawang hujan tuh punya metode masing-masing Mas. Jadi dalam arti gini, ada yang pakai keris, ada juga pakai tombak, ada juga pakai benda-benda pusaka kayak kayak aji-ajian, mantra-mantra itu banyak. Maksudnya setiap orang tuh, setiap pawang hujan maksudnya itu mereka tuh punya cara sendiri masing-masing yang mereka cocoknya lebih pakai mana, mereka praktekin. Nah kalau untuk menyan, kalau untuk bunga kembang 7 taman gitu, kembang 7 rupa dan sebagainya itu syarat aja itu kalau yang mereka bilang ke saya Mas, yang infonya tuh yang ada berapa tuh mereka lebih ke nggak pakai itu. Jadi mereka lebih ke mungkin sajen dia mereka yakin doa sama Allah bahwa hari ini minta tolong nggak hujan gitu. Nah misalnya mereka misalnya hujan, mungkin ada banyak orang yang kira-kira tuh apa Mas ya, juga pengen berdoa ya Allah semoga hujan. Dia dari situ emang dua-duanya kan bentrok. Nah jadinya tuh akhirnya tuh mereka melakukan kayak gitu. Jadi makanya dikasih Pak 2 jam hujan dulu ya Mas ya, kira-kira mereka punya intuisi gitu. Tapi yang penting kata bapak yang ngobrol sama saya Mas, nih mamaku, mereka itu pawang hujan tuh yang penting niatnya doanya tuh mereka kenceng. Jangan mati mereka tuh berada di situ karena ibaratnya diminta tolong lah. Mati kan minta tolong. Minta tolong biar acaranya lancar. Nah, secara umum mungkin kira-kiranya ya di semua kru atau semua orang yang ikut ambil andil dalam acara itu pasti mereka dalam hati ya Allah semoga lancar. Itu sebenarnya secara nggak langsung itu hatinya berdoa ibaratnya mungkin itu Mas. Seperti itu sih Mas kalau itu. Jadi memang kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang ada bisa tepat itu ya karena yang pertama ada unsur goib, benar. Unsur goib itu dalam arti gini, kalau untuk goibnya bukan ke awan ya, maksudnya bukan ke awan tapi lebih kayak gini Mas. Misal dalam event ya, kita diminta buat Pak tolong Pak ini biar nggak hujan. Nah pawang hujan itu sebenarnya lebih luas umum, maksudnya mereka itu membantu kita mati. Misalnya dalam lokasi itu ada anak ada yang diganggu. Nah biasanya mereka ibaratnya udah dipersiapin lah maksudnya biar nggak gangguin. Nah mereka biasanya izin bawa rekso itu penguasa daerah situ biasanya mereka dengan syarat ini ibaratnya bukan hanya yang turun hujan apa nunda hujan, tapi mereka lebih ke penghubung sama yang menunggu daerah sekitar. Itu sih Mas kalau saya tahu. Berarti kalau misalkan ada event gitu terus minta pawang hujan, berarti daripada menurut ibaratnya pikir positifnya ini kalau teman-teman ini versi kita ya, mungkin di luar sana mungkin ada yang lebih jago atau mungkin ada yang lain itu emang benar. Tapi ini versi kita.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, Om Awe nih, kalau pawang hujan itu cara kerjanya gimana ya Om? Apakah mereka bisa kayak sekarang ini dikit-dikit online, atau emang harus ke lokasi? Ya, Mas Al, jadi gini, kalau sepengetahuan saya sebenarnya itu kan sekarang lagi musim online gitu ya kalau kita, tapi kalau sebenarnya kalau secara ilmu telepati bisa Mas, tapi beberapa narasumber yang ketemu sama saya kurang afdol kalau mereka tuh nggak ke tempat lokasi. Jadi mereka pasti ke lokasi dulu. Soalnya juga sekalian ibaratnya kayak ngelihat tempat. Kayak survei, ibaratnya mereka biasanya tuh kayak misalnya sore ini Mas, saya bilang, Pak boleh minta bantu besok pagi gitu ya, atau besok siang ada acara. Pagi itu mereka ngelakuin ritual Mas, kayak riset. Jadi mereka nanya sama Bu Rokso yang di sekitar situ, si pawang itu nanya, boleh nggak minta izin lah, kulon lah kalau kata orang Jawa, buat ada acara nih gitu. Ibaratnya kan mereka sebagai penghubung. Mereka bisa ritual pagi agar bisa siangnya atau sorenya itu bisa acara bisa berjalan. Riset tuh ibaratnya kayak meditasi. Biasanya orang info ke saya sih gitu Mas. Kalau untuk yang si pawang hujan, kebetulan saya lumayan dekat sama belinya. Oke deh Rep, ini ada ibaratnya udah pertanyaan terakhir nih Rep dari subscriber. Iya Mas Al. Nah katanya nih Rep, menurut Om Awe ada nggak Om seandainya nih kan ada pawang hujan untuk menunda hujan, ada nggak praktisi lain pas lagi hajatan, taunya ada kiriman dari pawang lain? Nah kalau itu kebetulan Mas, saya pernah ceritain pas banget itu, dia ada orang jadi dia kalau nggak salah di Jawa Timur. Si beliau itu bilang ke saya Mas, kalau dia ada event tapi waktu itu memang paceklik dalam arti hujan tuh jarang-jarang datang karena kan emang di sana perkebunannya. Biasanya dia info kita nih Mas, pas lagi itu dia info paginya, Mas ini kemungkinan nanti ada hujan setengah hari, bisa nggak acaranya dimulai habis asar, dia bilang gitu. Jadi langsung tahu nih, jadi sehari itu hujan, tapi setelah asar nggak hujan. Makanya dalam arti kalau seorang pawang hujan nih kayaknya punya koneksivitas telepatinya tuh kenceng nih dari si beliau A dan si beliau B nih. Udah sama terkoneksi ya, udah pada koneksi nih. Oh nih hujan ya, minta tolong rahmatnya bahwa hari ini rezekinya mau hujan. Jadi biar daerah situ biar guyur air lah, tanaman biar ibaratnya tumbuh. Satu lagi kan hajatan biar jalan kan. Kayak berat koneksi, mungkin itu yang ilmu telepati. Kalau kita kan WhatsApp nih, kalau ibaratnya mereka mungkin ada ilmu telepatinya itu kenceng Mas. Nah makanya mereka info tuh koneksivitas tuh kenceng, dalam arti mereka bisa tahu, mereka info ke kita bener dan tepat Mas. Alhamdulillahnya tepat. Jadi kita mulai cara itu habis asar. Kalau untuk ada nggak sih lembut atau bangsa jin atau intensitas yang ngatur kayak gitu? Pertama kan itu emang atas jin Allah ya. Kedua misalnya memang ada jin-jin yang kayak gitu, yang ibaratnya buat di ngedage serawan gitu. Nah itu tuh Mas, bapaknya tuh bilang info ke saya gitu, kalau ada jin khusus ya, tapi bentuknya itu yang punya sayap. Jadi bentuknya itu kayak burung. Nah dia tuh tugasnya begitu tuh Mas, maksudnya dia bisa geser, bisa nunda gitu, tapi tetap mungkin atas izin Allah kali ya. Karena semuanya itu atas izin Allah. Mungkin itu aja sih Mas kalau mau itu. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya ketemu tiba-tiba ada pawang hujan atau tiba-tiba nanti hujan apa enggak, itu atas izin Allah. Tapi mereka emang beliau ini emang udah bantu kita, jadi penolong lah ibaratnya buat misalnya nanti tempat lokasi. Itu aja sih Mas mungkin. Oke deh. Kayaknya untuk cerita bahas tentang pawang hujan kontennya sampai sini aja.
Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ada masukan belum gitu terus? Iya Mas Al. Kalau saya mungkin gini, teman-teman, sebelumnya sekali lagi terima kasih udah support kita di channel kita. Alhamdulillah sekarang saya ngerasain berkembang banget Mas ya. Subscribe-nya udah lumayan banyak, dan kalau misalnya ada saran dan ada masukan, boleh minta tolong komen di tempat kita agar kita tahu nih apalagi yang perlu diperbaiki. Tapi kita usahain semaksimal mungkin untuk memperbaiki sambil berjalan. Tapi yang maaf aja karena mungkin langsung nggak cepet gitu pasti, karena kita perlu juga proses gitu. Dan buat teman-teman udah yang komen, yang udah ngasih, kita terima kasih banget. Jangan pernah capek lah ibaratnya buat ngasih komen atau saran-saran. Dan kayak contoh Pamujan ini kan kita juga obrolannya juga kita bahas juga dari custom dari subscribe kita ya, buat dari teman-teman juga lah. Kalau misalnya ada yang bahas kita, nanti kalau memang kita tahu nanti kita sampaikan. Kalau misalnya kita nggak tahu, mungkin nanti kita belajar sedikit. Itu aja sih Mas gitu. Mungkin itu aja ya Mas ya. Kami dari tim Ekspedisi Wengi, saya Mas Awe dan Mas Alvin ucap undur diri. Semoga untuk channel ini semoga aja semakin berkembang dan ambil yang baik dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.